Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan Al-Alif dari kelas IKI 2 dengan NIM 190.343.1013, program studi Instrumentasi dan Kontrol Industri, jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Jakarta. Adapun saya tujuan membuat video ini adalah untuk keperluan tugas mata kuliah Fisika Instrumentasi yang diampu oleh Ibu Rika Novita Wardani, STMT. Berikut merupakan presentasi dari saya. Hukum termodinamika 1 dan sensor termokouple. Hukum termodinamika 1. Di sini hukum termodinamika 1 menjelaskan tentang energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan dan dimusnahkan, melainkan hanya dapat diubah bentuknya. Berikut merupakan bentuk persamaan matematika. Dan dari persamaan matematika itu juga ada beberapa ketentuannya, seperti yang dapat dilihat pada slide ini. Kemudian lanjut ke sensor termokouple. Termokouple adalah jenis sensor suhu yang digunakan untuk mendeteksi atau mengukur suhu melalui dua jenis logam konduktor berbeda yang digabung pada ujungnya sehingga menimbulkan efek termoelektrik. Termokouple ini juga sering digunakan karena beberapa kelebihannya, yaitu tentang operasional yang luas, tahan terhadap goncangan, respon yang cepat terhadap perubahan suhu, serta mudah digunakan. Berikut adalah gambar sensor termokouple untuk tipe K. Lanjut ke percobaan hukum termodinamika 1. Percobaan K ini adalah menguji dan membandingkan balon kosong dan balon yang berisi air, kemudian didekatkan ke lilin yang sedang dalam kondisi menyala. Lalu apakah yang akan terjadi? Dari hasil percobaan dapat diketahui bahwa untuk balon yang kosong, kondisinya itu meletus. Untuk balon berisi air, ia tidak meletus dan api pada lilinnya mati. Lalu kenapa balon tidak meletus pada saat didekatkan dengan api? Penjelasannya adalah balon tidak meletus karena air di dalamnya akan menyerap sebagian besar panas dari api, sehingga karet dari balon tersebut menjadi tidak terlalu panas, sehingga balon masih bisa menahan tekanan udara di dalam balon dan balon pun itu tidak meletus. Hal ini juga berhubungan dengan prinsip hukum termodinamika 1, yaitu kenaikan energi dalam dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Kemudian analisis secara matematis. Untuk menentukan nilai kalor yang diserap atau Q dari 180 ml air pada temperatur 60 derajat Celcius adalah sebagai berikut. Digunakan persamaan dari hukum termodinamika 1, yaitu Q sama dengan W plus delta U. Di sini Q-nya positif karena sistem di sini menyerap kalor, yaitu air tersebut menyerap kalor. W tersebut positif karena sistem yang melakukan kerja. Delta U positif karena sistem mengalami kenaikan suhu. Lalu untuk mencari W itu kita dapat menggunakan di sini kan beberapa W itu berapa usaha yang dibutuhkan untuk menaikkan temperatur 1 gram air dalam 1 derajat Celcius. Maka itu bisa sama artinya dengan 1 kalori dikali 60 derajat Celcius dari asumsi suhu yang diserap. Maka dapat kita ketahui bahwa nilai W sama dengan 252 Joule. Kemudian untuk mencari delta U kita dapat menggunakan persamaan gas ideal monoatomik, yaitu delta U sama dengan 3/2 NR delta T. Dari si rumus tersebut tinggal dimasukkan ya. R di situ adalah tetapan Rydberg dan N di sini adalah mol. Mol di sini dapat kita cari dari gram air per ml air. Maka delta U adalah 41.528,43 Joule. Dan untuk mencari nilai kalor yang diserap adalah Q sama dengan W ditambah delta U, yaitu totalnya adalah 41.780,43 Joule. Kemudian digunakan model sensor termokouple tipe K MAX6675. Untuk bagian kiri merupakan pin yang dihubungkan dari modul dengan microcontroller. Gambar di bawah adalah sensor termokouple tipe K dengan modulnya, dan gambar di bagian kanan atas itu modul yang telah dihubungkan dengan microcontroller. Kemudian prosedur kerja, yaitu pertama membuat kode program di sini menggunakan server Arduino, menghubungkan modul MAX6675 dengan microcontroller sesuai dengan dengan pin-pin yang tertera pada gambar bagian sebelah kiri ini. Ketiga, merangkai sensor termokouple tipe K ke project board dan dihubungkan ke Arduino.
Keempat, menghubungkan Arduino ke laptop. Dan terakhir itu mengambil data suhu dari percobaan hukum termodinamika 1. Berikut tabel hasil percobaan dari percobaan termodinamika 1. Di sini percobaan kita dalam beberapa kondisi, yaitu balon kosong dan balon yang berisi air, yaitu 180 mili dari rentang 30 derajat Celcius sampai 60 derajat Celcius. Kemudian dari tabel hasil percobaan di atas, kita juga dapat menentukan hubungan antara tegangan dengan suhu atau temperatur pada sensor termokouple. Karena sensor ini memiliki sensitivitas rata-rata 41 mikrovolt per derajat Celcius sebagai berikut. Dari tabel sebelumnya kita juga dapat menentukan kurva karakteristik dari sensor termokouple tipe K ini, yaitu dapat kita lihat bahwa besaran suhu itu sebanding dengan besaran tegangan. Ini juga sesuai dengan kurva karakteristik sensor termokouple. Untuk bagian kanan ini dapat kita lihat untuk sensor termokouple yang bertipe K itu grafiknya sama dengan berdasarkan hasil percobaan yang digunakan pada sensor termokouple tipe K juga pada percobaan ini. Kesimpulannya, dari hasil percobaan dapat kita ketahui bahwa balon tidak akan meletus jika di dalamnya terdapat air pada percobaan tersebut, dikarenakan air di dalamnya menyerap sebagian panas, sehingga balon tidak akan meletus. Hal ini sesuai dengan pernyataan hukum termodinamika 1, yaitu kenaikan energi dalam dari suatu sistem termodinamika sebanding dengan jumlah panas yang ditambahkan ke dalam sistem dikurangi kerja yang dilakukan oleh sistem terhadap lingkungannya. Diketahui juga bahwa karakteristik dari sensor termokouple tipe K adalah besarnya nilai temperatur suhu sebanding dengan besarnya tegangan. Karena sensor ini memiliki sensitivitas rata-rata 41 mikrovolt per derajat Celcius. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan, dan apabila ada saran atau masukan bisa diketikkan di kolom komentar. Terima kasih.